Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman penonton setia Podcast Sego. Hari ini saya Clarissa, MC Podcast Sego kali ini bersama salah satu romo di Keuskupan Surabaya. Nah, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi monggo Romo mungkin bisa memperkenalkan diri supaya teman-teman penonton juga semakin kenal sama Romo. Saya jadi takut kenalkan diri. Loh, kenapa Mo? Karena disayang habis itu. Iya. Ya disayang didoakan ya kalau Romo ya. Jadi halo teman-teman semua, saya Romo Theo. Saya sekarang bertugas di Katedral Surabaya sekaligus menjadi ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Surabaya. Ya, gitu. Oke, terima kasih Romo. Asli Ngawi. Oh, asli Ngawi. Oke. Paroki Kristus Rajang Rambi. Iya. Terima kasih Mo untuk perkenalan singkatnya. Nah, Mo, beberapa waktu lalu kan ada salah satu festival film ya di Keuskupan Surabaya, Sakra Cinema. Mungkin bisa Romo minta tolong untuk menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, tujuan kegiatan Sakra Cinema. Kenapa kok tiba-tiba tercetus ide untuk mengadakan festival film yang cukup besar ya di Keuskupan Surabaya? Ini kayak proposal ya. Tanya-tanya proposal ya, latar belakang, tujuan ya. Oke, jadi lebih ke tentang sebenarnya pesan dari gereja sendiri sih sebenarnya. Jadi latar belakang tentu kita harus kembali ke dokumen gereja. Bahwa memang gereja sejak sedia kala mengharapkan ya dan mendorong upaya-upaya komunikasi sosial, dan itu sudah digaungkan sejak tahun 1963 melalui dokumen Intermirifica. Di situ dikatakan bahwa gereja harus mulai punya peran dan usaha untuk mengupayakan komunikasi sosial dengan media-media yang ada. Jadi sudah sejak lama berpuluh-puluh tahun lalu sudah ada digaungkan itu. Lalu dalam konteks keuskupan, ternyata kita menemukan bahwa teman-teman Komsos, karena waktu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu kita tuh ngadakan temu Komsos ya, di tingkat keuskupan, itu di 2 tempat, di Posarang dan di gereja ini, di Katedral Surabaya ini. Lalu dari situ muncul 3 hal ya, yang terkait dengan isu pastoral. Ya, yang pertama itu konsistensi, ya. Bener kan? Iya. Kadang-kadang kan bikin podcast kayak gini, nanti sampai episode berapa merotol habis gitu. Konsistensi di situ. Juga konsistensi di SDM-nya. Ya, orangnya itu aja nggak berubah-berubah. Nah, itu nanti masuk ke isu yang kedua. Isu kedua itu regenerasi. Ya, seringkali ya wis itu aja orangnya tidak membuka regenerasi. Nah, itu yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah skill, kemampuan. Menyangkut juga pengetahuan. Misalkan alat-alat ini kayak gini kan butuh kemampuan, butuh skill. Nah, seringkali kata-kata yang muncul biasanya begini. Nah, itu yang. Nah, sehingga orang tertutup untuk mengupgrade diri. Nah, maka pentingnya kemudian senantiasa mau mengupdate pengetahuan dan skill ya di dalam karya pewartaan itu. Jadi dari pesan kepausan ya, gereja universal lalu masuk ke gereja lokal Keuskupan Surabaya dengan isu itu, kemudian kami memikirkan ya di tingkat komisi apa yang bisa kita lakukan untuk menganimasi, karena tugasnya komisi itu menganimasi sebenarnya, menganimasi, memberdayakan di tingkat paroki atau lingkungan bahkan ya, lalu kelompok-kelompok yang ada di keuskupan itu. Lalu nampaknya yang paling relevan untuk saat ini adalah film. Nah, mengapa film? Ya, tanya, mengapa film? Mengapa film? Karena film itu mencakup banyak aspek di situ. Ya, jadi itu kayak dewanya lah kalau di multimedia, semua ada, audio ada, visual. Dan yang paling penting adalah kolaborasi. Yang menarik itu, tidak bisa film itu dibuat sendirian. Itu ngevlog ya, mungkin karena ngevlog bisa, tapi sebuah film, apalagi film pendek itu harus dibuat dalam kolaborasi. Makanya dengan film ini kami berusaha juga tidak hanya kami sendiri yang menggerakkan, Komsos sendiri, tetapi kami juga harus menjadi contoh dong. Maka kami juga berkolaborasi, terutama dengan bidang formasi. Jadi mulai biak, rekat, OMK, apalagi keluarga, lansia, juga ada pastoral difabel. Jadi kami berkolaborasi dengan teman-teman itu. Nah, kalau di tingkat komisi sudah berkolaborasi, maka harapannya di tingkat paroki juga ada kolaborasi. Dan kalau di tingkat paroki itu ada kolaborasi, lebih menariknya ada kolaborasi dengan para romonya. Itu yang menarik untuk festival film ini. Jadi sekompleks itulah sebuah pembuatan film. Dan itu memang sungguh terasakan ketika hasilnya ada.
Kami nonton BTS-nya, kami nonton proses pembuatan filmnya tuh, wah bener-bener luar biasa ya. Setiap paroki itu. Kalau paroki Krian itu menariknya karena bikinnya pakai HP ya. Ya. Dan nggak mungkin sendiri kan, meskipun pakai HP. Ya meskipun HP-nya iPhone 15 ya. Tapi hasilnya juga luar biasa. Masuk nominasi film terbaik kan dan dapat penghargaan gitu. Begitu sih. Jadi sekompleks itu dan harus butuh kolaborasi. Itu yang goal yang ingin kami capai. Mungkin ini mau, kenapa namanya Sakra Cinema atau apa tuh latar belakang pemilihan nama itu Sakra Cinema? Iya, Sakra Cinema. Sakra Cinema itu bahasa Latin ya. Bagaimana memilih Sakra Cinema? Ini menarik ini. Ya. Ingat pesan Paus ya di Hari Komunikasi Sosial, kebijaksanaan hati dan juga kecerdasan artifisial atau kita biasa sebut AI ya. Dan kami menyusun opsi nama untuk festival film itu dibantu dengan AI gitu kan. Jadi dari teman-teman Komsos mencari nama-nama apa aja yang cocok ya untuk festival film ini. Kemudian kita muncul nama ada 20-an lebih nama. Kok saya langsung tertuju kepada Sakra Cinema ini. Nah, karena saya masih ragu karena ini IE kan yang ngerjakan. Lalu saya menghubungi guru bahasa Latin di seminari. Wah, sudah level dewa lah itu. Saya tanya, Pak Indro namanya. Pak Indro, ya benar kan? Pak Indro, ini benar nggak sih Sakra Cinema? Oh benar Om, ya sudah clear, aman. Jadi dari sisi bahasa Latin sudah aman, akhirnya kita launching itu. Nah, sakra itu artinya kudus, artinya suci, sakral gitu. Lalu cinema itu gerak, moving. Jadi film lah bahasa sederhana. Jadi film yang kudus gitu. Film yang kudus artinya apa? Film ini dibuat oleh terang iman Katolik dan juga menghasilkan buah refleksi tentang iman Katolik. Maka sungguh-sungguh kemarin di festival film itu kami sangat mendorong karena kemarin temanya SKKA, Satu Kudus Katolik dan Apostolik. Dan orang bertanya, Romo bagaimana film yang SKKA? Yo intinya kamu buat tanda salib itu dari SKKA. Karena SKKA itu hakikat dari gereja Katolik, sifat mendasar dari gereja Katolik. Maka film-film yang dibuat dalam terang iman Katolik itu sudah menggambarkan sungguh kekatolikan, menggambarkan sungguh SKKA itu. Nah, maka Sakra Cinema menjadi kesempatan bagi kita untuk melahirkan film-film Katolik yang dibangun juga dalam terang iman Katolik. Kira-kira begitu. Keren sih filmnya. Iya keren, masa nggak keren? Oke, mau gimana tanggapannya Romo tentang partisipasi atau antusiasme dari Komsos paroki-paroki se-Keuskupan Surabaya? Gitu. Harus diakui memang festival film ini cukup mepet ya, mepet sekali. Karena ini dalam rangka menyambut Hari Komunikasi Sosial Sedunia, tepatnya di tanggal 12 Mei. Ya, kita rayakan waktu itu tanggal 11 Mei, ya H-1 gitu. Sedangkan konsep tentang festival film ini belum terbentuk hingga Desember. Jadi bisa dibayangkan semepet itu dan maju mundur. Ini iya atau enggak? Ya, dengan waktu sependek ini apakah mungkin jadi atau enggak gitu. Akhirnya nggak mau daripada kita banyak diskusi ya. Tapi nggak ada aksi. Aksinya, nah, akhirnya ya udah saya putuskan waktu itu ayo langsung kita mulai Februari kita pendaftaran. Dan menariknya Februari itu memang kurang seminggu waktu itu kok nggak ada yang daftar ya. Jadi kok belum banyak antusias. Lalu akhirnya gerilya nih ketemu dengan Romo moderator Kevikepan Komsos itu, lalu sounding di grupnya Romo-Romo dan sebagainya. Akhirnya terdaftarlah 33 tim waktu itu. Karena memang harus menulis surat rekomendasi dari pastor paroki gitu atau rektor seminari itu. Jadi harus ada itu. Jadi harapannya tidak sekedar ini ilegal ya. Ujuk-ujuk melok tapi Romo parokinya tidak tahu gitu. Maka waktu itu ada 33 yang daftar, itu sungguh luar biasa menurut saya. Karena pikiran saya itu yang daftar paling ya 10 lah, itu sudah oke. Dan 10 film Katolik itu kan juga sudah oke kan, sudah lumayan kan gitu. Akhirnya 33 timnya daftar, lalu yang membedakan adalah kami ada pelatihan bootcamp. Ya, pelatihan bootcamp, ide dasar terutama. Untuk tahun pertama kita memang lebih ke ide gagasan yang dikuat. Filmnya Santa Monica Krian itu kan menarik karena apa? Berangkat dari kitab suci itu sebenarnya. Sudah ada yang nonton ya teman-teman ya? Semoga nonton ya. Kalau belum nonton di bawah sini. Iya, linknya di bawah ini ya. Bingung editor yang dari yang gitu ya. Silahkan nonton. Itu menarik sekali.
orang merasa melihat Sudahya itu apa konteksnya? Ternyata Sudahya itu dari kitab suci ketika Tuhan Yesus ketemu dengan itu ya, pelacur yang pagi-pagi itu ya. Sudah ya, jangan berbuat dosa lagi ya. Saya menangkapnya waktu itu menarik. Nah seperti itulah. Bayangkan satu film ini berdampak gitu bagi umat. Nah, apalagi kalau 10, lebih dari 10 itu kan juga sangat berdampak sekali. Sehingga kami merasa bahwa ini antusiasme yang besar. Nah, jadi yang di luar ekspektasi lah. Sehingga waktu itu, wah ini luar biasa yang daftar. Membuat kaget, tembus 30 itu kan suatu yang luar biasa. Meskipun ya, pada kenyataannya yang mengumpulkan film hanya 21 ya. Loh, itu masih banyak gitu. Nah ini yang menarik apa? Karena ini kan sekolah. Ya kami kemudian memandang bahwa, oh ternyata dari 33 siswa, atau 33 tim, yang berhasil membuat hanya 21. Yang lainnya tetap siswa, yang juga bertumbuh, yang juga belajar bersama. Itu yang membedakan. Jadi ini bukan lagi soal kompetisi api-apian satu sama lain, tidak. Tapi kita bersama-sama berkolaborasi menjadi pewarta kabar sukacita bagi dunia melalui film. Gitu. Jadi bareng-bareng saling belajar satu sama lain. Nah ketika ini film sudah ada 21 film, kita nonton hasilnya satu sama lain, kita kan belajar itu sebenarnya. Betul. Oh Krian kok bisa masuk nominasi terbaik. Oh ini yang kuat, pemerannya kuat, ininya apa, idenya kuat, ya orang nontonnya juga menarik. Nah itu saling belajar satu sama lain. Akhirnya itu. Jadi kalau ditanya antusiasme ya ini sungguh luar biasa. Di luar ekspektasi kami sebagai panitia dan juga terutama untuk juri. Karena ketika kita menilai itu kan kita nonton semua film tuh. Iya, betul. Nah, waktu itu kami sewa satu tempat begitu, lalu kami nonton, berenam itu nonton film, jurinya semua film ditonton, dan satu kata yang muncul adalah, ini Katolik tamu. Karena bagi tim juri ini, ya nggak seekspektasi itu, bahwa film-film yang dihasilkan itu juga film-film yang dikerjakan dengan serius gitu. Itu sih. Tetapi ternyata kemarin hasilnya sungguh luar biasa. Maka dari 21 film, ya saya bisa akui ada sekitar 50% lah yang filmnya tuh cukup mendalam dan masuk dalam kriteria. Kira-kira itu, kelar. Oh iya Mo, ini kan di dalam nominasi di Sakra Cinema ini kan cukup banyak. Maksudnya ada yang Best Actress, ada Best Movie, terus ada Best Romo juga. Nah, apa sih Mo yang mendasari kriteria penilaiannya, atau kenapa kok nominasinya ternyata banyak ya? Karena kan pandangannya orang-orang paling cuman ya udah best movie gitu aja, juara 1, 2, 3. Nah, kenapa kok Romo akhirnya oke kita bikin nominasinya beraneka macam gitu? Bukan Romo ya yang bikin ya. Jadi ini bersama-sama ya, kolaborasi tadi, ide-ide dari teman-teman. Dibuat nominasi karena setiap film pasti punya keunggulan. Jadi memang tidak ada juara 1, 2, 3 itu tidak ada. Nah, tapi masuk nominasi apa ini, masuk nominasi apa, dan terbaik yang mana gitu. Itu sih. Tokopedia, ya. Oke, ya gitu. Jadi masuk nominasi apa gitu. Nah itu dalam proses penjurian itulah yang menarik. Sebelumnya di Tormau Riven itu hanya kita 8 nominasi kalau tidak salah. Nah tapi ketika kita menjuri bersama, ini perlu ada nominasi ini. Nah itulah pentingnya kehadiran ketua panitia di situ itu. Jadi langsung diputuskan, Romo boleh nggak nambah 1 nominasi ini? Oh boleh, silahkan. Menarik. Kan tergantung juga dengan budgeting ya. Kan harus ngatur juga. Kalau kita ngasih nominasi berarti harus nambah budget lagi untuk hadiah. Ya, tapi dengan film yang dihasilkan ini, wah eman kalau hanya sedikit nominasinya. Kita makan buka banyak nominasi. Dan bisa lihat sendiri kan, ketika Working Night itu begitu luar biasanya antusiasme. Dan juga semangatnya teman-teman yang hadir itu luar biasa sih menurut saya loh ya. Mungkin menurutmu tadi kan iya kan. Terus ini mau menurut Romo apa yang perlu dikembangkan komsos secara umum, mungkin komsos yang di paroki atau mungkin yang di keuskupan gitu. Ya, Sakra Cinema ini menjadi salah satu wadah sebenarnya untuk mengembangkan karya pastoral ya. Jadi bukan hanya karya komsos tapi karya pastoral, kegembalaan di paroki, di lingkungan dan sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang berbunyi lah kalau bahasanya menggaung di Keuskupan Surabaya, Sakra Cinema itu. Nah dari situlah kemudian kita mau apa kemudian. Tentu yang pertama adalah jejaring. Lalu yang kedua adalah memperkuat keunikan masing-masing paroki. Karena mungkin setiap paroki punya kekhasannya masing-masing ya. Kayak Krian ini kan berapa kali masuk
nominasi juara film dan sebagainya. Itu kan berarti kan kuat di perfilman. Mungkin ada paroki lain yang kuat di podcast dan lain sebagainya. Tapi yang mau sungguh kita kembangkan, kita bangun saat ini adalah networking, jejaring. Ya, bisa dibayangkan filmnya Santa Monica Krian nanti munculnya tidak hanya di YouTube-nya Santa Monica Krian, tapi juga muncul di katedral, juga muncul di keuskupan, atau bahkan mungkin muncul di KWI. Nah, itu jadi kita sekarang sedang mulai menata, membangun jejaring itu, networking lah gitu. Jadi mulai lingkungan nanti sampai tingkat keuskupan dulu, gitu. Kira-kira itu melalui Sakra Cinema ini. Oke Romo, tadi kan di awal Romo menjelaskan atau bercerita tentang regenerasi. Ya. Nah, kenapa menurut Romo regenerasi itu penting? Terus apakah mencari atau mengkader anggota Komsos ini termasuk hal yang sulit menurut Romo mungkin? Oh, soal kaderisasi ya, atau regenerasi lah ya kita sebutnya itu, mencari calon-calon baru gitu ya. Yeah. Kalau untuk paroki, nah itu karakteristik tiap paroki ya. Tapi pengalaman saya di katedral ini sebenarnya tidak sulit sih mencari kader itu. Hanya mungkin banyak orang itu pengen gabung gitu, tetapi tidak tahu aksesnya. Maka waktu itu ya saya di katedral, saya sempat tanya ke pengurus, ini kok nggak cari orang baru gitu. Wah sulit Romo dan sebagainya itu. Itu kan mindsetnya sudah begitu sulit dan sebagainya. Tetapi ketika kita oprek, open recruitment, kita share barcode yang mau daftar, mau gabung, ternyata yang minat juga banyak, yang antusias untuk gabung juga banyak. Nah, yang hari ini hadir kan juga berapa teman-teman yang audiensnya kan juga baru ikut juga. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya teman-teman di paroki ini sebenarnya butuh akses saja sebenarnya. Akses gimana caranya bisa bergabung gitu. Lebih ke situ sih menurut saya. Nah, apalagi soal multimedia, soal foto video itu kan minatnya orang-orang muda. Anak-anak muda itu kan suka gitu loh, hal-hal kayak gini gitu ya. Bukan perkabelannya loh. Bikin video, bikin foto itu hal yang menyenangkan gitu. Termasuk kemarin ketika di Sakra Cinema itu, ketika kita melibatkan orang-orang muda, ya, karena film ini kan juga harapannya orang-orang muda yang tertarik, dan banyak peserta itu isinya orang-orang muda. Ya, itu yang menarik. Ternyata banyak juga. Kemarin kami menyediakan kursi 375 itu full semua keisi. Di hari itu loh ya. Jadi keisi semua. Di luar panitia ya. Karena panitianya juga ada banyak, isinya juga orang-orang muda juga panitianya. Jadi tergantung sih bagaimana kita membuka akses, tergantung bagaimana kita juga mau terbuka dengan orang-orang baru. Menurut saya itu sih. Oke, gitu ya Mo. Oke. Hal yang berkesan dari Romo dari awal, dari munculnya ide, kemudian sampai pada awarding night gitu, hal-hal yang berkesan bagi Romo dalam kegiatan Sakra Cinema ini apa Mo? Yang menurut saya paling berkesan itu adalah penyertaan Tuhan sendiri menurut saya. Ya, itu yang kadang-kadang yang saya sampaikan tadi. Banyak hal-hal yang di luar ekspektasi gitu loh. Mulai dari jumlah peserta, kehadiran peserta, lalu film yang dihasilkan. Itu kayak sesuatu yang kami rasa tuh kayak ragu nggak sih dengan acara ini itu, dengan program ini kayak ragu, tapi ternyata Tuhan selalu buka jalan terus gitu. Termasuk juga soal pendanaan, dana juga itu juga kami mikir harus nyari dana sebanyak ini, apakah ada yang bantu dan sebagainya. Ternyata lebih ya Mo? Nggak lebih sih, tapi cukup dan gitu. Ya lebih sedikit ya. Nanti untuk pembinaan sakra selanjutnya gitu. Selain itu juga muncul orang-orang yang the last minute datang membantu gitu. Narasumber itu juga bukan orang-orang yang dibayar itu, nggak masang tarif mereka, tapi juga mau memberikan diri. Oke Romo, aku mau bantu. Terus panitia juga, aku mau bantu. Ini kan kalau bukan karena penyertaan Tuhan sendiri, ya tidak mungkin. Saya kira kalian juga kalau ada penyertaan Tuhan ya toh, ya sudah ya. Ya sudah ya tentu tidak bisa jadi film yang sebaik itu, sebagus itu. Saya kira itu yang pertama yang berkesan ya itu sih. Prosesnya saya lihat. Proses, hasil, dan setelah ini masih ada lagi, itu yang menarik. Acap kali kan setelah acara selesai sudah gitu. Tapi ini nanti Agustus kita mau buka lagi untuk Sakra Cinema kedua. Lu tak bocori Spill. Ya, spill. Di websitenya ada kok. Buka aja di website. Kita ada websitenya sendiri. Sakra Cinema itu ada. Itu ada timeline untuk pendaftaran dan sebagainya untuk Sakra Cinema 2025.
Nanti bisa ya dimunculin di bawah sini linknya. Linknya di sini. Munculnya saya terus semua. Nah, sponsor-sponsornya dimunculin semua. Karena pentingnya itu kita ada sponsorship itu membantu sekali. Dan ternyata dari situ tuh banyak umat yang mendukung juga sebenarnya. Itu sih yang menarik dari proses kemarin itu, penyertaan Tuhan yang kami refleksikan tidak henti-hentinya selalu hadir. Meskipun ya di balik itu ada kesulitan, ada tantangan. Itu memang bagian dari proses. Dan ketika kita berbuat baik, menghadirkan sesuatu yang baik, ya Tuhan tidak akan pernah diam ya. Dia akan juga menolong kita. Saya kira itu sih yang berkesan. Oke, Mo. Terakhir nih, pesan untuk Komsos se-Surabaya dan umat paroki se-Surabaya terkait Komsos. Iya. Komsos Keuskupan Surabaya. Iya, Komsos Keuskupan Surabaya. Satu, tentu jangan takut teman-teman untuk berkarya ya di pewarta. Ini bukan tanggung jawabnya Komsos saja kok. Ini tanggung jawab bersama. Ya, maka di Sakrasi Nema itu kemarin sebenarnya di tiap paroki itu bisa bentuk tim-tim baru. Nah, itu jadi embrio-embrio, jadi bibit-bibitnya Komsos karya pewartaan di tingkat paroki gitu sih. Menurut saya itu. Jadi satu, jangan takut berkarya, dua, jangan takut berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu penting dan juga melibatkan semua unsur sih. Ini kan teman-teman dari Krian juga unsurnya banyak loh, lintas usia ya, lintas zaman, generasi, tapi mau bareng-bareng berkarya. Sebenarnya yang mau dibangun adalah semangat belajar bersama, berkolaborasi bersama, lalu juga semakin menggaungkan warta sukacita ini bagi banyak orang. Lebih ke situ sih, kira-kira ya. Ya. Oke, Mo. Tadi kan Romo juga udah bahas tentang sponsorship. Ya, di podcast Sego ini juga kita punya sponsorship, Romo. Oh ya? Iya, ini ada dapur Mama Ke, Romo. Oh, ternyata ini sponsorship. Iya, sponsorship, Mo. Bukan cuma pajangan. Oke, dapur Mama E. Ini apa ini? Ini sinom, Mo. Ini sinom. Kalau yang ini? Sari Dele. Sari Dele. Sinom dan Sari Dele. Ya. Mau tak cicip boleh ya? Boleh, Mo. Kita nikmatin ya. Sudah dituang di gelas ini soalnya. Gimana, Mo? Seger ya, Mo ya? Seger banget. Ya. Jangan lupa teman-teman ya, penonton bisa beli ini ya. Iya, Mo. Bukan cuma ada minuman aja, Mo, tapi juga ada makanan-makanan. Gitu. Ada makanan-makanan. Iya. Makanannya apa aja? Contohnya kayak capcay, bakmi gitu, Mo. Ya. Ini untuk Surabaya? Iya, betul, Mo. Surabaya Sidoarjo. Surabaya Sidoarjo bisa? Bisa. Oh, mantap. Jadi jangan lupa ya, beli di dapur Mama E. Ada IG-nya? Ada IG-nya, Mo. IG-nya di bawah apa? Sini. Oh, IG-nya di bawah sini. Beserta dengan nomor teleponnya juga. Nomor teleponnya juga ada? Iya. Oke, mantap. Kita minum lagi. Oke, Mo. Sampai habis ya. Memang seger ya. Iya, sinomnya seger ya, Mo, ya? Rasanya tapi ada vanila-vanilanya, enggak ya? Vanila gimana? Enggak ada ya? Enggak ada, ya udah. Aman, siap. Oke, teman-teman. Oke gitu ya, Mo ya. Mungkin pembahasan kita sudah cukup banyak juga mengenai Sakrasi Nema. Dan juga teman-teman terima kasih kepada Romo Theo yang sudah berkenan hadir di podcastnya kita, memberikan ilmu juga ke kita, bercerita mengenai Sakrasi Nema. Dan semoga juga memunculkan antusiasme teman-teman untuk bergabung di Sakrasi Nema part 2 ya katanya Romo. Oke, sekian dari kami di podcast Sego. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga menantikan episode podcast Sego selanjutnya. Mari kita tutup acara kita dengan tanda kemenangan Kristus. Bisa minta tolong Romo Theo untuk memimpin? Ya, mari kita tutup podcast kita hari ini, obrolan kita hari ini dengan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sarangi.